Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Persit Sriwijaya, selamat berjumpa dari podcast Sriwijaya. Persitnya cantik nian. Oke, sebelum memulai podcast pada hari ini, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang ya Dila. Betul Ibu. Baik, izin. Saya Amelia Yogi Muhamanto, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 1 Sinteldam PD2 Sriwijaya. Juga sebagai Ketua Seksi Kebudayaan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD2 Sriwijaya. Dan teman saya, Mohon izin mengenalkan diri, nama kami Nyonya Dila Yuda Hanggara. Kami sebagai Wakil Ketua Ranting 4 dan Inteldam Kodam 2 Sriwijaya, dan selaku Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana sebagai Seksi Kebudayaan di PD2 Sriwijaya. dan salam Sriwijaya. Kembali bersama kami di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari prajurit dan anggota berprestasi jajaran Kodam 2 Sriwijaya, serta peran Persit dalam mendukung keberhasilan tugas suami. Dan alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini ya Betul Dila. sekali Ibu. Bulan yang selalu penuh cerita dan tentunya juga penuh berkah ya Umi untuk kita semua, dan sangat-sangat kita nantikan kehadirannya, terutama bagi kita istri prajurit ya. Betul sekali Ibu, ada yang menyiapkan sahur, ada yang menenangkan anak, dan bahkan ada yang menyiapkan menjalani bulan Ramadan ini tanpa suami di karena sampingnya. di medan tugas ya Ibu. Ya, Seperti betul itu. sekali. Sobat podcast, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, pada episode kali ini bersama kami telah hadir narasumber sekaligus penceramah wanita, juga seorang motivator yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang sangat inspiratif, Umi. Beliau adalah Ustadzah Hajah Umi Kalsum, Magister Pendidikan Islam, Dai Kota Palembang. Beliau kali ini kita undang untuk ngobrol santai bagaimana Ramadan ini bisa menjadi momentum penguat hati bagi kita, terutama Persit ini. Betul. Selamat datang Kang Umi. Terima kasih atas Boleh kita kesediaannya. panggil Umi ya Umi ya? Boleh, panggil Umi ya Umi. Terima kasih Umi atas kesediaannya hadir podcast ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin berkenan Umi untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada sahabat Sriwijaya di podcast kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sriwijaya Podcast. Dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Kenalkan, saya Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum, Magister Pendidikan Islam. Kami owner dan founder, Ketua Umum Mama Cindo Militan Sumatera Selatan. Kami juga pengasuh pengajian se-Sumatera Selatan, pengasuh pengajian Taman Kenten binaan Ibu Haja Febrita Lustia Hengmanderu. Dan kita juga sebagai Wakil Ketua Wanita Serikat Islam dan sebagai koordinator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DMI, Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan, dan juga sebagai wakil bendahara di Forum Ulama Umaroh Kota Provinsi Sumatera Selatan. Wah, keren sekali. Keren sekali ya, Ibu, Masya Allah. Ya Allah. Suatu Jadi, kehormatan Umi bisa hadir di podcast Ya. ini. Umi, judul tema hari ini tentang bagaimana Ramadan dan kekuatan hati perempuan. Betul. Betul. Menurut Umi, bagaimana sih kita harus sebenarnya makna Ramadan ini bagi terutama perempuan. bagi seorang istri prajurit Umi? Jadi Ramadan itu ibadah di mana tidak hanya istri prajurit, semua kaum muslimah itu harus menjalaninya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terpenting lagi, kaum perempuan itu harus bisa menjaga hati, apalagi selaku istri prajurit, yang dimana itu dibutuhkan kekuatan fisik, psikis, dan juga kekuatan hati untuk menghadapi segala macam bentuk keadaan yang atau masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena setiap rumah tangga itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. betul. Dalam kehidupan ini semuanya punya masalah. Dan di dalam Islam perempuan itu bukannya pasif tapi harus aktif.
Betul. Selama ini sering ilmu pengetahuan atau juga dakwah itu informasi yang diberikan sering keliru, seolah-olah kaum perempuan itu pasif tergantung pada suami. Padahal tidak. Di dalam Islam kaum perempuan itu gendernya dengan kaum laki-laki itu hampir sama, dituntut di dalam Islam. Cuman ada beberapa hal yang berbeda karena ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu khususnya di beberapa item. Tapi dari segi keilmuan, tanggung jawab kepada Allah, kemudian juga sosial kehidupan, berbakti kepada negara, bangsa dan agama itu sama kedudukannya. Khusus di bulan Ramadan, Allah tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu laki-laki dan perempuan. Sama ya Umi? Sama. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alladzi min qablikum la'allakum tattaqun, agar nanti kamu keluar dari Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, jadi bertakwa bukan bertakwaan ya, bertakwa. Bertakwa ya Oh Umi. iya, kalau yang bertakwaan tuh banyak. Ya, puasa tidak, ngaji tidak, tarawih tidak, lebaran sholat depan sekali. Oh. Tapi yang bertakwa itu yang menjalankan perintah Allah. Untuk ibadah Ramadan atau puasa itu bahasa kita ya. Non muslim pun pakai kalimat puasa. Tidak makan, tidak minum itu puasa mereka. Tapi kalau kita Islam itu bahasanya saum atau siam. Jadi saum atau siam, saum sinonimnya siam itu artinya menahan sesuatu. Secara etimologinya menahan sesuatu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau dia jam tunggal, laki-laki yang berpuasa itu soim, perempuan berpuasa soimah. Jadi soimah, soim. Kalau ada artis namanya soimah, itu tidak pernah Jiwibong Palembang, tidak pernah riayu itu puasa terus. Tapi kalau siam atau saum, menahan sesuatu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sesuatu yang halal jadi haram kalau kita lakukan siang hari, kecuali habis maghrib. Bukan hanya menahan makan dan minum ya Umi. Itu makan minumnya dulu. Contoh rendang siang hari haram kecuali habis maghrib. Tekwan siang hari haram kecuali habis maghrib. Umi sudah ngomong rendang dan tekwan ya Bu, siang-siang. Ya ada lagi, apalagi ketoprak siang hari haram kecuali habis maghrib. Berhubungan suami istri siang hari haram kecuali habis tarawih, jangan habis maghrib. Habis tarawih. Oke Umi, lalu bagaimana cara kita menjaga hati tetap tenang ketika suami sedang tugas jauh, kebetulan pas di bulan Ramadan ini gitu Umi? Ini kata baginda Rasul, inna fil jasadi mudroh, fa iza soluhat soluhal jasad, fa izal fasadat fasadal jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada seonggok daging, bagus daging tuh bagus jasad kita, jelek daging tuh jeleklah jasad kita. Wahia kolbun, dan dia bernama hati. Nah hati ini kan ada kesalahan bahasa nih di kita di Indonesia. Sebab kolbun bahasa Arab tuh artinya jantung. Kalbun jantung ya Umi? Jantung. Kalau bahasa Inggrisnya kan heart. Heart ya. Kalau hati bahasa Arabnya kibda. Kalau bahasa Inggrisnya liver. Kan beda jadi. Iya. Jadi yang dimaksudkan di sini yang mana? Jantung. Jantung. Kita ambil tengahnya jantung hati. Karena dia memompa gerakan. Nah, hati ini fungsi segala-galanya. Jantung hati, jantung. Mati dia berdetak, mati jasad kita. Diteliti di University of America, jantung kita ini terdiri dari 95 rongga. 50 terisi dengan aktiviti kita sehari-hari, 45-nya kosong. Nah, fungsi agama itu mengisi yang 45 itu. Yang kosong tadi. Yang kosong tadi. Karena syaitan itu masuk ke pembuluh darah kita, dia berjalan mengikuti aliran darah kita dan mencari rongga-rongga yang kosong yang ada di jantung hati kita. Yang 45 tadi. Yang 45 tadi. Makanya dia kalau kita tidak isi dengan zikir, tidak isi dengan doa, tidak isi dengan baca Quran, setan masuk ke situ. Maka Allah kasih resepnya dengan surat An-Nas. Berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita berlindung dari bisikan godaan setan yang terkutuk ya dari
masuk ke dalam rongga jantung hati kita tadi. kosong tadi. Maka dari itu di bulan Ramadan ini salah satu cara yang pertama menetralisir bisikan syaitan yang ada di dalam jantung hati kita. Tetapi itu harus kita upayakan, kita usahakan. Kalau kita diam baik, tidak bergerak sama sekali, maka setan yang akan mempengaruhi jantung hati kita itu. Jadi sama ya Umi sama. ya. Maka jantung hati yang 45 ini tidak boleh kosong, harus diisi. Dan salah satu yang bisa mengobati hati kita yang kosong itu adalah puasa, Puasa ya. saum atau siam. Karena dengan berpuasa itu cara berpikir dan itu kita itu terfokus ke saum tadi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita saum maka setan itu tidak berani masuk ke rongga hati yang kosong tadi. Tuh. Kaum perempuan itu lebih banyak menimbangkan dalam proses berpikir dan bertindaknya itu menuruti kata hati tadi. Hati. Padahal jantung hati ya. Gampang tergoda ya Umi. Nah, Gampang jadi terpengaruh mungkin ya gampang Umi. terpengaruh, sedih nonton, sedih Iya, dikit bener. nangis ya, buntu misalkan, Terbawa suasana. terbawa suasana, gaji kecil segala macam, kepengenan besar mungkin ya, benar-benar. ngamuk dan lain sebagainya itu dipengaruhi dari rongga hati tadi, rongga jantung hati tadi. Maka Ramadan itu salah satu untuk mengikis bisikan-bisikan setan itu. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati tadi? Yang pertama tetap fokus. Fokus apa? Fokus menjalankan kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai warga negara yang baik. Tuh. Jangan kita terpecah dalam berpikir, harus fokusnya kita ke situ. Karena kaum perempuan itu di dalam Islam kan, kalau selama ini kaum perempuan itu di dalam rumah tangga nyuci, ngepel, masak dan lain sebagainya. Dalam Islam tidak demikian. Tugas istri di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama menjaga kehormatan diri, kemudian yang kedua menjaga anak dan harta suami. Tuh. Pada saat suami tidak di rumah Iya. gitu ya Umi ya. Pada saat suami tidak di rumah, apalagi istri prajurit. Ya, betul. Istri Kan ditinggal lama tuh Umi. Iya, istri prajurit kalau yang tadi katanya suaminya tidak di sini, dia tugasnya berat itu. Yang pertama dia menjaga kehormatan dirinya, apalagi yang masih muda, jauh dari godaan, jauhi godaan dan lain sebagainya. Yang kedua menjaga anak dan harta suami. Apa yang dititipkan ketika suami pergi kita jaga sampai Amanah dia ya, pulang, Umi ya. amanah. Itu tanggung jawab. Maka orang-orang Arab itu, saya punya teman-teman di Saudi, itu orang-orang Arab tuh tidak ada yang kerja, mereka itu tidak nyuci, tidak ngepel, tidak masak. Apa kerja bikin anak aja tuh. Lalu sebenarnya tugas Iya, siapa makanya itu orang, Umi? orang Arab tuh gede-gede badannya tuh kan. Saya punya teman di sana. Terus apa yang mereka lakukan? Menjalankan kewajibannya, menjaga anak, menjaga harta suami, kemudian menjaga kehormatan diri. Itu tugasnya. Karena suami mereka itu mencukupi semua kebutuhannya, segala sandang, kebutuhan. pangan, papan. Jadi itu kewajiban suami untuk Suami. menyediakan semuanya ya Umi. Karena ya. memang di dalam Islam kewajiban menafkah itu kewajiban suami. Iya, betul. Ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri dan dirinya dijaga dan keluarganya dari siksa api neraka itu kewajiban suami. Iya. Maka di dalam Islam itu duit laki, duit bini, duit bini, duit bini. Oh, iya. Adil sekali ya. Adil. Karena seperti itu ya. Jadi pemirsa Sriwijaya Podcast dimanapun berada, informasi selama ini yang sampai kepada kaum perempuan muslimah ini sering terputus, terpotong, sehingga mereka lupa apa haknya dan kewajiban yang sebenarnya. Terhadap para suami juga, karena informasinya terpotong, seolah istri harus dibawa kaki suami. Iya. Betul Rasulullah ngomong, kalaulah kaum perempuan itu masuk surga, dipercepat, maka kusuruh mereka untuk sujud di kaki suami mereka. Maksudnya itu kita tidak melanggar atau juga menodai dari hak dan kewajiban tadi. Ya. Tapi kalau kepala istri di bawah kaki suami itu salah, tidak ada dalam Islam. Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak pernah melakukan KDRT dalam rumah tangga ya. Iya. Rasulullah selalu romantis terhadap istri-istrinya. Kenapa banyak perselingkuhan, permasalahan dalam rumah tangga sekarang ini?
tidak lain tidak bukan terputusnya komunikasi dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap pasangan. Dan yang ketiga, kurang menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Maka untuk kita kaum perempuan, khususnya istri-istri prajurit, keteguhan hati itu sangat dibutuhkan. Jadi fokusnya tetap tadi menjaga kehormatan diri yang pertama, dan yang kedua menjaga harta dan anak-anak. Ya, Amanah dari suami ya, Umi tadi. ya. Tuh. Baik Umi, kadang perempuan itu terlihat kuat Umi, tapi sebenarnya banyak menyimpan rasa rindu dan cemas. Bagaimana cara mengelola perasaan itu Umi agar tetap bernilai ibadah? Yang pertama, kalau menikah dengan prajurit ya, itu harus terima konsekuensinya dulu. Ya betul ya Umi. Karena prajurit itu di bara, maka harus siap hidup di bara. Tuh. Kan dari awal sudah tahu konsekuensinya ya Umi. Itu yang pertama. Yang kedua, istilahnya kita menjaga hati tadi ya. Hati, rasa. Supaya kuat. Wanita itu sebenarnya kuat. Ya, kuat. Pendiri Hijaz atau Mekah itu Siti Hajar. Ditinggal oleh suaminya Nabi Allah Ibrahim, tapi beliau berhasil membangun sebuah negeri yang bernama Mekah, kami sekarang ini. Jadi perempuan itu sebenarnya kuat. Karena mereka kuat. Coba cuman kadang-kadang mau manja sama suami, angkat meja kecil nak berdua nian. Coba kalau ada kebakaran, sendiri TV langsung lari ya, kulkas, belakang buntelan, tak angkat dia ya. Artinya ada kekuatan yang tersembunyi. Maka ketika kita istilahnya cemas dan lain sebagainya yang ditanya ke tadi, maka konsekuensinya yang pertama kita pahami dulu kenapa kita menikah dengan suami kita. Yang kedua, dekatkan diri dengan Allah. Ya, jadi awali dengan niat. Innamal amalu binniat. Pokoknya jadi suami prajurit harus siap dengan apapun resikonya. Yang kedua, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, terutama baca Quran, karena itu menenangkan hati. Ada 5 hal yang menenangkan hati. Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat kita memperpanjang zikir di siang hari, dan yang kelima berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka di Persid kuncinya satu, cari teman itu bukan yang kaya, yang cantik atau yang pangkat suaminya tinggi, bukan, tapi carilah yang mengajak kita ke jalan yang lurus. Kan kebanyakan kita nih kalau berkawan tuh, dia tuh pintar, dia tuh cantik, dia tuh lakinya pangkatnya tinggi, kayak gitu, nak minta tolong apa-apa ya, itu niatnya sudah ada lurus, sudah salah ya Umi. Sudah salah. Berteman itu carilah komunitas yang mengajak ke kita kepada kesalehan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak salah kalau saja berkawan sama teman-teman itu, biasanya yang saya pilih itu yang ngajak kita benar dan galak diajak benar. Itu jangan cari kawan yang dengar-dengar ngajak jalan-jalan, shopping, tak tahu gaji banyak potongan di koperasi ya. Tiba-tiba tengah bulan udah habis ya Umi ya. Bukan yang cak itu, tapi yang ngajak kita ke jalan yang lurus. Jalan yang benar ya Umi. Ya. Tidak perlu kita berkawan dengan orang yang suka menjilat, pamer. Kan banyak sekarang nih. Nah itu tidak perlu. Kenapa? Itu hatinya sudah rusak. Jadi teman itu teman yang ngajak kita kepada jalan kesalehan. Seperti salah satu hadis Nabi saya pernah baca ya Umi ya, kalau kita berteman dengan tukang minyak parfum, kita wanginya ikut ke kita ya Umi ya. Jadi kalau kita berteman sama orang yang negatif, berarti kita juga ikut negatif ya Umi. Itu. Kita sendirian, mereka berlima. Iya. Karena kita imbasnya. Ke bawah ya Umi ya. Ibu-ibu kan kalau dia CS-an bertiga, bestian bertiga, itu habis tuh sepersit. Kena kata galau. Kenapa ya kok bisa habis Umi? Kata galau, karena memang ibu-ibu suka gitu. Suka ngerumpi. Maka jauhi ngerumpi. Ibu istri prajurit yang sering ngerumpi di bulan Ramadan hilang pahala puasanya. Iya. Sayang sekali ya Umi ya. Udah capek-capek menahan segalanya malah nggak ada pahalanya ya Umi ya. Jadi kalau tadi kan bahasa agama saum atau siam. Tapi kalau puasa itu ini pada waktu saja jadi mahasiswi, masih itu dipinta di Kompas TV untuk
Kompas koran ya untuk memberikan artikel di bulan Ramadan, maka puasa itu konsep yang Ustazah bikin sebagai singkatan. Singkatan apa? Karena kata Rasul, kamin saimin laisa minal ju'i wal atas. Banyak di antara umatku tuh puasa cuma dapat lapar dan haus. Nah, kenapa cuma dapat lapar dan haus? Puasanya sah, gugur kewajiban, tapi pahala tidak dapat. Karena mereka tidak bisa menahan puasa tadi. Puasa tuh P-nya menahan pandangan. Pandangan ditahan, tidak boleh lihat yang maksiat-maksiat. Yang kedua, U-nya menahan ucapan. Selamatan insan bil hifzi lisan, keselamatan manusia itu karena lisannya. Maka di bulan Ramadan grup-grup ngerumpi ya itu dileburkan dulu. Nah, Setan-setan juga diikat ya Umi. Setan kan diikat kakeknya, buyutnya. Oh, Cucu-cucunya anak masih. Oh masih. gitu Ya. Umi. Maka Maka masih terasa godaan-godaan gitu ya Umi ya. Maka yang ucapan itu dijaga. Iya. Kemudian hanya menahan amarah. Ghadab. La taghdab walakal jannah. Orang yang tidak suka marah itu balasannya surga. Dah yang berikutnya adalah satu syahwat. Syahwat itu adalah menahan atau juga mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya berhubungan suami istri tapi juga menyangkut hal-hal yang lain seperti kata orang Palembang itu kemaruk atau keserakahan tomak ya. Jadi kita dari subuh sampai jam 2 tuh masih sanggup menahan syahwat kita. Tapi begitu kita ke pasar beduk itu kadang-kadang tak terkendali. Semua yang ada di atas meja tuh kita beli semua tanpa sadar. Ya. Kalau mejanya dijual, mejanya juga dibeli. Yang kita sadar pas sudah sampai di rumah. Aduh banyak betul. Nggak kemakan, mubazir ya Umi. Padahal kita cuma berempat kan, makanannya banyak. Itu yang bikin kita belum bisa mengendalikan syahwat. Itu yang kata Rasul, baru bisa menahan lapar dan haus baik. Terus juga ketika kita memasuki waktu azan atau waktu berbuka, tanpa sadar pun kita makannya walaupun sudah berdoa tapi kita makan jiwang Palembang galo-galo dimakan sehingga mengkayangan jiwang Palembang tuh sesak napas, akhirnya ibadah jadi kurang. Ya, ngantukan jadinya ya Umi ya. Dipanggil sholat dah Bu, dah dulu, kenapa mengas kan itu. Nah itu juga jadi kendala bagi kita. Syahwat ini di 10 hari terakhir kayak kita lihat. Ini kan 10 hari kedua. 10 hari terakhir itu kan Rasul pesan untuk mengencangkan ikat pinggang. Artinya ibadah kita yang diperbanyak. Menunggu Lailatul Qadar. Nah, cuma di negeri kita ini bukan menunggu Lailatul Qadar, menunggu Lailatul Qadar. Ya, masjid itu di 10 hari terakhir mengalami kemajuan. Maksudnya sapnya maju ke depan. Yang sholat, ambil zakat, pengurus masjid dan ibu pengajian. Ibu-ibu yang lain kemana? Ada yang tawaf di mall. Nyari baju lebaran ya. Sampai malam, balik kecapean. Borong diskon Umi. Ada juga yang bikin kue kering. Ya. Nah kadang-kadang tidak ibadah kita. Akhirnya lalakum tatakun itu yang akan kita capai itu menjadi ternoda. Kita lebih mementingkan ritual ketimbang kita mementingkan hakikat dari ibadah itu. Padahal justru yang minggu-minggu terakhir itu harus, nilai ibadahnya lebih tinggi ya Umi ya dari 10 hari kita umroh saja itu di 10 hari terakhir biayanya sama haji. Iya, Lailatul Qadar juga turunnya di situ ya Umi. Saling melengkapi satu dengan lain. Oke Umi, kita masuk ke segmen berikutnya Umi. Rumah sebagai madrasah Ramadan. Ya. Umi, seberapa besar peran ibu dalam menentukan suasana Ramadan di rumah? Jadi Ramadan itu bulan madrasah, bulan pelajaran. Madrasah itu asal kata dari darosa yadrusu tadarusan madrasah. Jadi darosa yadrusu tadarus itu artinya belajar. Madrasah artinya tempat belajar. Ramadan tempat belajar menjalankan perintah Allah di dalam rumah tangga. Terus yang berikutnya lagi, karena perempuan di dalam Islam al-ummi madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah yang pertama. Iya, bagi maka dia anak-anaknya ya. Di dalam rumah tangga itu harus mengembangkan suasana edukatif di dalam rumah tangganya, khususnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan yang edukatif itu kita marah-marah, anak tidak puasa kita marah, salah. Atau anak yang belajarnya kurang kita marah juga salah.
Nggak sampai ya Umi ya? Ya, jadi kita punya 3 anak nih. Anak itu beda cara pengembangan otaknya. Masing-masingnya ya Umi. Kalau balita oke lah, dia masih golden age ya, masih masa perkembangan otak emas anak. Jadi 50% daya serap otak anak itu di usia 0 sampai 7 tahun. Maka mendidik anak tidak boleh dengan terlalu lembut dan juga terlalu keras, tidak boleh. Ya, kita punya 3 anak kata saja tadi. Itu ada yang cepat nangkep, ada yang lambat nangkep, ada yang nggak nangkep. Iya. Maka pengasuhannya itu beda. Ngajar anak pun beda. Juga puasa beda-beda. Ada yang dia tahan kuat, ada yang tidak kuat, ada yang malas. Nah, perlakuannya juga harus beda-beda. Karena ibu itu Madrasatul Ula, sekolah yang pertama, maka mereka harus mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Harus belajar. Learning by the way. Hidupnya itu belajar. Untuk apa? Untuk keperluan rumah tangga. Karena kasus zaman sekarang mendidik anak beda dengan kasus zaman orang tua kita dulu mendidik kita. Betul sekali. Zaman udah berubah ya Umi. Kalau zaman dulu orang tua kita itu udah hampir pusing anaknya mau nilainya besar, nilainya kecil, yang penting sekolah. Kita juga mempertanyakan atau kita minta bantuan mereka untuk menyelesaikan tugas dari sekolah, mereka tidak mau. Kita cari sendiri. Maka zaman kita dulu, maka orang-orangnya mandiri, tegas, disiplin, ya karena apa, orang tua kita mendidiknya seperti itu. Tapi zaman sekarang dia anak yang dapat PR, orang tua yang ngejaya. Ya, banyak banget. Iya, sampai suami pulang tugas, masak apa hari ini? Beli aja mas, gak masak, kenapa? PR-nya banyak. Padahal PR anaknya main game. Jadi jangan salahkan kalau zaman kita tuh yang cerdas-cerdas banyak. Ya. Kalau sekarang kita lebih kepada pembodohannya secara tidak teratur ya, pembodohan secara tidak langsung. Maka mendidik anak itu harus disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat anak menerima. Jadi berat tugas ibu. Itu harus sesuai zaman sekarang ya Umi ya. Sekarang itu kan zaman teknologi. Nah, kalau jadi kebetulan ini bapak-bapaknya dengar enggak? Dengar, nanti akan ditayangkan Umi. Kalau bapak-bapaknya dengar, jangan karena tugas istri itu berat, dibantu. Karena di dalam Islam al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu saling bertolong-tolongan. Bukan saling itu anak kau dedek aku nyari duit be, tidak bisa. Harus saling melengkapi. Kasih sayang itu harus lengkap dengan anak. Juga mendidik anak sama-sama berbarengan. Tidak bisa boleh ibu ngandalkan saja ya ibu baik. Benar. Ibu juga punya keletihan, kelelahan dan lain sebagainya. Dan dari dulu kebanyakan kaum laki-laki kita hanya memfokuskan kepada cari kerja. Tidak memfokuskan kepada bisa membina zahir dan batin keluarga yang menjadi tanggungan. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar, itu kewajiban suami menjaga dirinya, anak, istri dan tanggungan yang lainnya dari siksa api neraka. Artinya apa? Bertolong-tolongan lah, berkewajiban untuk menyelamatkan keluarga kita jangan sampai terjumus ke dalam api neraka. Saling bekerja sama intinya ya Umi ya. Saling melengkapi mitra. Nah Umi, bagaimana cara agar kita memberikan semangat puasa kepada anak agar tidak tertekan? Dan beta dipengaruhi oleh 75% perkembangannya dengan HP atau gadget. Maka jangan salah, anak-anak sudah walaupun usianya masih kecil tapi cara berpikirnya seperti orang dewasa. Iya betul. Ini mungkin yang kata Nabi mendekati hari kiamat itu ya, anak-anak rambutnya berubah jadi usianya anak-anak tapi rambutnya beruban. Mungkin kalau kita analogikan bukan maksud Rasul anak kecil itu rambutnya langsung beruban, bukan, tapi cara berpikirnya. Jadi Nabi juga sudah pernah mengatakan itu Umi. Ada mendekati hari kiamat. Iya. Kita kan sudah mendekati hari kiamat. Iya betul. Ya, apa yang diramalkan oleh apa istilahnya peneliti dulu, peneliti Islam ya. Dia mengatakan bahwa Imam Syuuti kiamat itu akan terjadi di tahun 1447 Hijriah. Kita sekarang 1447 Hijriah. Kiamatnya bukan kiamat besar, tapi pecah perang dunia ketiga. Dan itu terjadi Iran sekarang. dan Amerika. Terjadi. Kita belum kiamat, di sana lah kiamat. Ya. Artinya memang apa yang
disampaikan oleh Rasulullah itu bakal kejadian betul. Termasuk tadi yang usianya anak-anak tapi rambutnya berubat. Cara berpikir. Cara berpikirnya udah dewasa duluan ya Umi sudah ya. dewasa. Dulu waktu Ustazah survei ke Jogja, anak-anak TK kalau kita dulu ya SD duduk sebangku dengan anak laki-laki, enggak mau itu. Nangis kita. betul, Umi. Gak mau lagi sekolah duduk sama anak laki-laki, diejek kawan pacaran kan malu. Malu. Tapi buktikan sekarang gini, anak-anak TK sepasang kita tanya, dedek pacaran dia. Seneng malah ya Seneng. Umi dibilang Kenapa? gitu. Ini pengaruh apa? Pengaruh dari gadget. Iya. Pengaruh dari gadget. Maka hati-hati kita yang punya anak-anak. Harus kita batasi ya Harus Umi ya. batasi dengan siapa dia berkawan. Terus main gadgetnya juga harus dibatasi. Iya. Ya, kalau di Cina itu tidak dibolehkan anak usia 0 sampai 7 tahun main HP. Fokus untuk belajar ya, fokus skill untuk ya. belajar. Betul. Bahkan penemu Microsoft itu keluarganya tidak dibolehkan main. Iya. Artinya mereka memang ingin menguasai populasi dunia dengan cara merusak jalan hidupnya. Wabil khusus untuk kita umat Islam, mereka tidak mungkin menyerang kita dengan bom khususnya Indonesia atau juga dengan militer, tapi mereka jauhkan dari ajaran agama. Iya. Sehingga hatinya kosong dan mudah Kosong. terpengaruh yang negatif Ibarat ya Umi ya. ikan di kolam, bukannya ikannya yang dibunuh tapi kolamnya yang dikeringkan. Iya, iya. Dulu kita tahun 91 karena kami dulu pendiri ikut mendirikan BKPMI Sumsel. Jadi tahun 91 sampai tahun 2000 itu TK-TPA menjamu banyak. Anak-anak kecil-kecil sudah hafal Quran. Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Tapi lihat zaman sekarang. Mereka kasih game. Mereka kasih permainan. Males anak-anak ngaji sekarang. Jadi kita diserang dengan itu tanpa kita sadari. Kalau kami cuman bicara sendirian, tak bisa. Tapi mau podcast ini malah buka cara berpikir kita baik. Iya. Entah itu istri prajurit, entah prajurit itu sendiri yang harus menjadi teladan dalam rumah tangganya. Ya, kita diserang tuh cara tidak langsung. Maka serangan itu sekarang melalui perang teknologi. Jadi anak-anak diserang dengan gamenya, ibu-ibunya diserang dengan medsosnya, TikTok dan lain sebagainya. Dengan halo guys. Iya. Tapi itu bagaimana ya Umi, kan itu menghasilkan income Umi. Nanti dulu itu dijawab. Oh iya. Yang ketiga itu bapak-bapaknya dengan slotnya, cuti online-nya dan lain sebagainya. Jadi sudah diserang dari segala penjuru. Iya. Maka tugas ibu tuh berat. Mungkin kalau HP tadi atau gadget kita batasi ya Iya, Umi ya. Kalau betul. kita larang sama sekali kayaknya nggak mungkin ya Umi, karena Nggak banyak mungkin. tugas-tugas juga dan info-info sekolah mereka di sana. Jadi gitu. kita menutup ruang teknologi masuk ke ruang rumah kita itu tidak mungkin. Iya. Tidak Tapi dibatasi Kita bisa harus ya Umi ikut ya. juga maju. Iya, Tapi yang bisa kita lakukan memfilternya, Iya membantu. menyaring mana yang menjadi tuntunan, Ya, mana yang tidak nggak usah. mana yang menjadi tontonan, Iya. itu harus dibuang. Baik Umi. Selanjutnya Umi mana yang lebih utama, mengejar target ibadah atau menjaga akhlak dan suasana hati di rumah? Yang pertama sekali menjaga akhlak, karena akhlak tuh atau adab di atas segala-galanya. Setinggi-tinggi ilmu seseorang atau setinggi-tinggi pangkat seseorang, tanpa adab itu percuma di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adab itu segala-galanya. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kata Allah dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisiku itu adalah yang bertakwa. Tak laki-laki, tak perempuan, yang penting bertakwa dulu. Siapa orang yang bertakwa? Yang paling mulia akhlak. Tapi jadi percuma ilmu tanpa adab ya. Ya, harus Umi ya. bergandengan ilmu, adab, Akhlak harus- itu ya, Umi akhlak ya. itu harus bergandengan. Jadi kalau ada seseorang berilmu tapi tidak berakhlak, Iya. maka dia akan menjadi orang yang arogan, Iya. otoriter, Egois non demokrasi, egois, merasa serba segala-galanya. Istilahnya Firaun zaman sekarang. Tapi kalau orang berakhlak, ilmunya sedikit tuh masih mulia. Umi, ibadah dan produktivitas perempuan, banyak anggota Persi
tetap aktif untuk organisasi dan usaha. Mm. Bagaimana agar aktivitas dunia tetap bernilai ibadah di bulan Ramadan ini, Umi? Istri Pak Jurid, yang pertama yang harus dilakukan adalah menggali potensi diri itu. Apa yang bisa kita lakukan. Khususnya di bulan Ramadan, jual takjil, udah jadi masalah. Selama itu positif ya Umi Selama ya. itu positif, ya. Jual takjil, jual Mungkin jilbab, jilbab, mukena ya Umi. baju Baju muslim. ya, Yang penting jangan jual kehormatan. Iya. Itu Jangan yang sampai ya, zalik. Umi. Nauzubillah min zalik. itu jangan sampai. Artinya kita juga harus jaga pandangan dan Iya. lain sebagainya. Di samping kita menggali potensi diri tadi. Nah nilainya itu nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Menyediakan makanan untuk orang yang berbuka itu pahalanya sama seperti orang yang berbuka, yang berpuasa itu. Puasa. Jadi kita menyediakan, memudahkan jalan. Insya Allah jalan ke surga kita dimudahkan oleh Allah. Umi, memulai misalnya kita sebagai istri, suami kita punya penghasilan cukup misalnya, terus kita aktif di organisasi dan juga melakukan usaha gitu ya, itu tidak dinilai kewajiban kan ya Umi ya, cuman daripada kita bengong ya mungkin Ya, Umi boleh. kita harus Jadi tetap menggali. Tidak jadi masalah. Ya. Siti Khadijah itu jangan dikira mendep di rumah. Iya. Siti Khadijah itu wanita karir, tokoh Quraisy pada waktu satu-satunya tokoh Quraisy wanita. Yang ketiga beliau pengusaha. Iya. 75% harta tanah wilayah di tanah suci Mekah itu milik Khadijah. Maka makamnya di Mekah. Kalau dari segi perputaran uang di Mekah pada zaman Rasulullah itu 82% perputarannya ke pundi-pundinya Siti Khadijah. Dan itulah yang mengembangkan Islam. Iya. Maka kita sekarang ini harus menjadi wanita seperti Khadijah. Iya. Menjadilah Khadijah masa kini yang menjadi kebanggaan suami, kebanggaan anak-anak, dan kita juga bisa berjuang, berkiprah di tengah masyarakat. Tidak mesti ngangkat senjata kita, Iya. tapi bisa melayani masyarakat atau umat ya dengan potensi yang ada pada diri kita. Iya. Itu juga beribadah Iya. di sisi Allah. Tapi tentunya tidak melupakan kewajiban kita sebagai Tetap, istri dan ibu ya tetap, Umi. itu duluan. Iya. Itu duluan ya Umi tugasnya. Oke. Baik Umi, selanjutnya kami ingin bertanya lagi, apa tips manajemen waktu antara sahur, anak, organisasi dan ibadah pribadi? Tipsnya? Ya tipsnya Manajemen waktu. mengalir aja manajemen waktu tuh. Yang pertama kita yang jelas kalau kita pekerja nih ya, wanita karir itu jam 3 sore udah siap-siap Ya, untuk sudah masak mulai- dan lain sudah start ya sebagainya. Umi ya. Kerjakan dengan ikhlas agar bernilai ibadah, karena pahalanya lebih besar dari 1000 bulan. Ya. Dihitung 1000 bulan kali-kali kan saya tidak bisa ngali kan sebab matematika sampai S2 itu abang kan ya lebih besar dari 1000 bulan. Lalu yang berikutnya lagi menyiapkan buka dan lain sebagainya, itu rutinitas ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibunya tidak berutuk itu pahalanya besar. Tapi kalau ibu-ibunya sambil berutuk masak ya, ngempas ke piring, lempar cangkir, Nggak ada lah nggak ada ibadah, pahala, nggak ada itu. pahala. Ya tidak ada pahala. Maka di sini tipsnya kita menjalankan rutinitas rumah tangga itu sebagai nilaikan lillahi ta'ala. Ya dapat pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian sahur pun demikian. Waktunya tetap di-manage karena ada alarm dan lain sebagainya. Kalau untuk pribadi di waktu luangnya setelah selesai kegiatan kita bisa taraweh. Ya taraweh perempuan boleh di masjid, kalau Boleh di rumah ya, ada kerjaan, kalau apa ya ada kerjaan di masjid boleh berjamaah, di rumah boleh berjamaah, boleh sendirian boleh. Kaum perempuan sholat sendirian di rumah nilainya pun 27 derajat karena masjidnya kaum perempuan itu di rumah. Di rumah. Tapi memakmurkan masjid kewajiban kita sama-sama. Ya. Artinya kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa masjidnya kaum perempuan itu di rumah? Karena zaman dulu masjid masih sedikit. Iya. Bapak-bapaknya sholat di masjid semua zaman Rasul tuh. Sudah penuh ya Umi. Penuh masjidnya. Kalau sekarang kan kita lihat kondisi masjid sepi. Apalagi subuh, yang azan itulah, yang Bilal itulah, yang imam itulah, yang sholat dia itulah. Kan masjid sepi. Maka inama ya'muruna masajidallah atau bahaya 8 itu Allah ngomong ke
memakmurkan masjid itu kewajiban bagi kita semua. Tapi memang kalau ditanya sholat yang abdul kita perempuan di rumah. Tapi apa salahnya kalau masjid kita masih sepi kita ramaikan. Ya. Tuh. Misalnya kita nggak ada kegiatan lain ya Umi Iya. ya. Kan majelis taklim paling banyak kita perempuan. Ya, gitu. Lalu Umi, apa sih amalan kecil tapi konsisten yang berdampak untuk kita semua di bulan Ramadan ini Umi? Amalan kecil Iya. yang konsisten Dan Ya. paling Konsisten. berdampak. Jadi menjelang buka puasa, itu adalah waktu doa-doa diijabah. Iya. Jadi buat pemirsa Sriwijaya Podcast dimanapun berada, yang punya hajat, yang punya keinginan, yang pengen lakinya naik pangkat, Amin. yang lakinya sedang bertugas jauh dan jauh di sana, Semoga dijaga. menjelang buka puasa doalah di situ banyak-banyak. Ya doa, jangan ngawasi hidangan, jangan. Iya. Kita kan terbalik ya. Kalau menjelang buka tuh ngawasi hidangan, ini dulu apa itu dulu ya, ini dulu. Atau malah scroll TikTok Umi. Iya. Scroll TikTok. Malah lihat dacin. Baju-baju. Derajat ya. Harusnya yang kita lakukan adalah berdoa, banyak-banyak doa. Mulai kusuk gitu ya Umi. Iya, Ini kita mau harus susu. berbuka nih. Tidak apa-apa depan hidangan Iya. kita, ya Allah bantu suami saya, tolong suami saya yang sedang bertugas, dampingi dia, jaga dia, lindungi dia. Allah kirim bala bantuan. Asal kita yang doanya dengan niat yang ikhlas, ya Tulus ya. tulus. Berdoalah di Berdoa di amalannya enteng, tidak perlu kita maksudnya mesti di atas sejadah, sambil masak bisa, sambil bikin kolak bisa, sambil nyiapin hidangan bisa. Pokoknya sambil sebelum doa berbuka bisa. ya Sebelum Umi ya. berbuka. Baik. Umi, jika perempuan Persit ingin naik level di Ramadan ini, apa yang harus diperbaiki dulu? Yang pertama taubat. Ya, laksanakan taubat karena Ramadan ini bulan ampunan. Iya. Jadi segala bentuk dosa Allah ampuni kalau kita dengan taubatan nasuha. Ya. Karena tidak ada Bani Adam itu yang tidak berdosa. Iya. Kulu Bani Adam khata' khairul khata' tawabun. Setiap Bani Adam itu mempunyai dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang bertobat. Iya. Jadi kita sering sholat taubat nggak apa-apa ya Umi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sholat sunat taubat tuh sholat sunat taubat kapanpun dan dimanapun. Iya. Cuman yang dia tidak boleh kan sholat sunat yang tidak boleh setelah asar Iya. dan setelah subuh. Tidak ada sholat sunat di situ. Jadi tidak apa-apa. Atau kita tadi tidak sengaja ngatai kawan, Iya. sholat taubat, tak ampun. Salat taubat. Iya. Apa cukup istighfar baik? Cukup juga. Cuman Bisa tak juga ya abdul. Umi. Tak abdul. Karena kita sering bawa jamaah, kalau mereka melakukan kesalahan dapat tuh peringatan dari Allah. Tidak cukup istighfar, mesti sholat taubat dulu. Sudah sholat taubat 2 rakaat baru normal lagi. Nanti misalnya udah sholat taubat Umi, berbuat dosa lagi Taubat misalnya. lagi. Salat taubat lagi. Taubat Kayaknya lagi. dimudahin banget ya Umi ya. Ya sholat taubat lagi tapi jangan diulangi. Iya, jangan sampai Kan diulang lagi. ya, syarat Umi. taubatan nasuha itu yang pertama nyesel, yang kedua tidak mengulangi, dan yang ketiga konsisten atau istiqomah. Nih, itu baru diampuni ya Umi ya, insya Allah ya Umi ya. Allah Yakin Maha ya? Pengampun ya Bismillah. Umi. Ya. Umi, satu pesan untuk istri prajurit yang sedang berjuang dalam diam. Mungkin bisa Kalau disampaikan misalnya sekarang ini kan banyak kasus ya, Umi. Ya, betul sekali. banyak Umi. kasus, banyak kejadian buat para istri-istri prajurit. Sekarang ini kita lihat di media sosial maupun media elektronik, sering ada kejadian, sering ada kasus yang menamakan instansi dan juga kadang-kadang juga di lingkungan kita ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Diam saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya macam mana. Ya. Biarkan yang berwenang untuk mengusutnya. Yang kedua, jangan mengomentari apa kata netizen. Ya. Biarkanlah mereka beropini dengan dirinya dewek. Nggak usah kotori Nggak usah, jempol-jempol kita karena ya semakin Umi ya. kita jawab, semakin mereka melunjak. Iya, iya, betul. Jadi didiamkan baik. Dan yang berikutnya berdoa pada Allah agar cepat diberi petunjuk dan diberikan jalan keluar. Baru kaget kalau dapat diklarifikasi dan itu. Jadi tidak semua yang diomongkan netizen itu harus kita
jawab, tidak. Tapi harus kita imbangi dengan bukannya diam itu pasif diam, tidak, tapi mencari jalan keluar atau juga pendapat atau juga mengetahui informasi yang sebenarnya. Yang keempat, dijadikan pelajaran bahwa karena kita hidup di era digital, satu langkah pun kita disorot. Maka tetap harus hati-hati dalam bergerak. Harus lebih hati-hati lagi ya Umi ya. Tidak selamanya berkuar-kuar itu benar ya Umi ya. Yang penting lagi jaga kesetiaan. Harus itu ya Umi harus. ya, harus dong. Makanya diomongin tadi, ketika jadi istri Pak Jurid harus konsekuen. Harus terima apa adanya. Ada lagi mau ditanyakan Dila? Kayaknya sudah semua ya Ibu. Ya kayaknya kalau mau ditanya panjang. Iya panjang ya Ibu. Gitu ya. Aduh, senang sekali Umi ya, sama-sama. Kami bisa bersedia hadir bersama kami hari ini. Intinya perempuan Persit itu mungkin tidak terlalu terlihat di garis depan, tapi doanya mungkin selalu akan suksesnya suami itu kan tergantung di istrinya. Doa istri, kekuatan doa istri ya Betul. Umi. Ya, Umi. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih sabar, lebih ikhlas, lebih kuat gitu ya Umi ya, baik yang sedang ditinggal suami atau tidak ada suami di sampingnya, semoga lebih mendidik generasinya dengan lebih baik lagi. Betul. Mungkin ada doa khusus Umi untuk kita semua di sini agar semuanya bisa sama-sama berdoa yang lebih baik Umi untuk kita semua di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim kami sultanik. Allahumma shalli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdalana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna sirara. Ya Allah ya Rabb ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati dan jiwa kami, hiasi selalu dengan hidayah-Mu, tunjuki selalu kami di jalan lurus-Mu. Ya Rabb, ampuni dosa suami dan anak-anak kami, mungkin mereka lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap-Mu. Mungkin juga kami lupa mengingatkan mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Atas naungan, hidayah dan inayah-Mu, kami mohon kepadamu, bimbing suami dan anak-anak kami, arahkan hatinya untuk senantiasa lurus di jalan-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Mungkin kami lalai dalam memperhatikan mereka ya Allah. Untuk itu sayangilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, buat suami-suami kami yang berada nan jauh di sana, Kau bimbing mereka ya Allah, Kau jaga mereka ya Allah, Kau lindungi mereka dengan kekuatan-Mu, jauhkan dari segala macam mara bahaya, jauhkan dari bala bencana, jauhkan dari segala macam tipu daya muslihat, musuh-musuh yang ada di depannya. Jaga lindungi mereka ya Allah, agar mereka kembali aman ke tengah-tengah kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, limpah ruahkanlah rezeki yang halal lagi baik buat kami dan keluarga kami. Jika masih jauh Kau dekatkan, jika masih terbenam di daratan Kau tumbuhkan, jika masih tenggelam di lautan Kau timbulkan, dan jika masih tergantung di arsy-Mu Kau turunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah atas motivasi dan pencerahannya Umi. Semoga podcast Ramadan ini menjadi penguatan dan meneguhkan perempuan khususnya bagi Persit dan masyarakat. Perempuan Persit mungkin tidak selalu terlihat di garis depan, tetapi doanya berdiri tegak di sepertiga malam. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat dalam mendampingi tugas suami serta mendidik generasi kita.
Terima kasih telah menyaksikan Sriwijaya Podcast bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan terus menginspirasi. Salam hormat, Sriwijaya.